Oh, Dita itu begitu. Udah banyak bukti kali. Dita tuh emang cewek nggak bener. Saya tanya sama Mbak sekarang. Saya minta informasi Mbak, di mana Dita, bukan Mbak jelek-jelekin kakak saya. Nah di situ Silvi nggak terima kalau kakaknya dijelek-jelekin dan akhirnya Silvi pun emosi. Silvi emosi dan terus akhirnya terjadilah perdebatan antara temennya Dita itu dengan Silvi. Oke, sekarang kita mau tanya Dita ada nggak di kampus? Nggak ada. Tadi kuliah nggak? Nggak tahu deh gue. Gue nggak mau pasti Dita. Soalnya. Maksud Mbak katanya? kita tanya karena Mbak teman satu fakultasnya. Kita tanya, siapa tahu Mbak tahu Dita itu di mana. Kalau Dita gue nggak tahu ya sekarang posisinya di mana. Tapi biasanya kalau pulang kampus, biasanya sih nge-base camp langsung keluar dari tongkrongan bengkel gitu. Tempat cowoknya deh kalau nggak salah. Menurut gue sih dia bukan menjelekkan tapi memberikan informasi tentang Dita. Kan kita menanyakan Dita tapi klien kita si Silvi ini nggak terima, tetap aja dia bilang bahwa Dita itu anak baik-baik. Juga bicara Mbak ya, Mbak orang pendidikan. Wah, kenapa nggak suka? Saya nggak suka kakak saya dijelek-jelekin. Oke, terus maunya apa? Nggak, kita pengen tahu deh yang kata lo tadi, lo bilang Dita tuh punya pacar, pacarnya di bengkel tuh kita pengen tahu pacarnya namanya siapa, terus bengkelnya di mana. Aduh, gue nggak tahu deh. Sorry, gue nggak tahu. Lebih baik gue tanya aja sama temennya. Gak mungkin Mbak, Mbak tahu kakak saya suka pacaran, suka main. Seenggaknya Mbak pasti tahu dong Mbak. Gue nggak tahu kok lo mau sama gue sih. Bukannya maksa Mbak, dari tadi ngeselin. Oke, gue kasih tahu. Tapi abis ini lo cabut dari sini ya. Pacarnya Dita namanya Aryo. Itu aja susah banget Mbak dari tadi. Aryo, oke, bengkelnya di mana? Kalau nggak salah Studio Lista, coba aja cari aja. Akhirnya kita mendapatkan alamat bengkel tersebut dan kita mendapatkan nama pacarnya Dita. Namanya adalah Aryo. Oke, kalau begitu langsung aja gue, Bacun dan Fiona serta klien kita Silvi itu langsung meluncur ke bengkelnya Aryo. Kita mencari di mana keberadaan bengkel Aryo. Cun, bengkelnya kan banyak nih, yang mana ya? Kayaknya sudah sini. Ini jadi satu. Yang ini. Mana ya orangnya? Mas, namanya yang namanya Aryo mana ya mas? Oh iya. Dan sesampainya di bengkel, kita langsung tanya-tanya keberadaan yang namanya Aryo. Kita langsung diarahkan masuk ke dalam dan langsung bertemulah dengan seorang Aryo. Ini ngomong-ngomong banyak banget kamera, kenapa ya? Aryo, lu deket sama kak gue Dita. Lu adiknya Dita. Iya. Terus kowe ngapa golek aku? Dekne ini seseneng karo aku. Ya lu kan pacarnya, ya gue tanya sama lu lah, di mana Dita sekarang? Lah terus kowe hubungane golek aku ngopo? Soalnya aku wis putus karo Dita. Ini ngomong-ngomong banyak banget kamera, kenapa ya? Aryo, lu deket sama kak gue Dita. Lu adiknya Dita. Iya. Terus kowe ngapa golek aku? Dekne ini seseneng karo aku. Ya lu kan pacarnya, ya gue tanya sama lu lah, di mana Dita sekarang? Lah terus kowe hubungane golek aku ngopo? Soalnya aku wis putus karo Dita. Seorang Aryo ini ternyata udah putus sama yang namanya Dita. Dia langsung ngomel-ngomel, langsung marah-marah pakai bahasa Jawanya yang gue gak ngerti itu artinya apa. Secara gue sendiri orang Sunda, dia ngomong pakai bahasa Jawa. Gak ngerti, gak nyambung. Gak mungkin banget, kita tuh dapat informasi ke sini kalau lu tuh pacarnya Dita. Kowe nek pak ngerti yo, Dita ki cah ram bener. Kok lu kayak gitu sih jelek-jelekin kakak gue? Lu tahu apa? Di situ Aryo benar-benar kelihatannya tidak terima dengan apa yang Dita perbuat ke dia. Lo pengen tahu Dita tuh sebenarnya kayak gimana? Apa? Dita tuh kalau keluar dikit pakainya tuh yang seksi-seksi. Dia sering keluar sama cowok. Makanya gue putus sama Dita gara-gara Dita itu sering keluar sama cowok. Kenapa mas emang keluar sama cowok? Temen kali? Nah iya teman-teman kampusnya kali. Misalkan temen kampus, aku biarin deh nggak apa-apa. Tapi dia sering banget keluar sama cowok itu. Ya udah dari situ kita korek-korek informasi terus dari Aryo. Tapi kayaknya ada emosi yang terpendam di hatinya Aryo untuk Dita. Ya terus kalau kenyataannya memang dia Kalau misalkan temen juga nih, nggak mungkin kan di BBM dia sayang-sayangan, Ya gitu lu kan? aja kali yang selalu negatif thinking sama kakak gue. Lu adiknya Dita kan? Iya, Lo berarti tahu kan sifatnya Dita. gue Nggak tahu matre. kakak gue nggak kayak gitu. Dan satu kali ini ya, Dita sering foto sure. Lu
Lu tahu dari mana kayak gitu? Gue udah pernah ngeter 1 kali. Dia bilangnya cuman photoshoot di studio aja gitu. Gue intip di dalam, ternyata dia foto kayak gitu. Dia jelaskan secara detail juga bahwa dia sebetulnya jadi benci sama yang namanya Dita. Karena Dita ini udah morotin dia, kelakuannya juga udah beneran glamor banget. Dan dia tidak bisa mengikuti gaya hidupnya si Dita. Ya udah, sekarang gue pengen tahu Dita di mana? Gue pengen ngerti Dita, saiki jangan kayak cepak karo sing jenenge Bimo. Jadi Dita itu karo Bimo maksudnya? Ya itu loh, gara-gara tukang bakso kuwi Dita ninggalke aku. Tukang bakso di mana? Ya di mana? Mutiara, pondok, bakso rawit, apa sih? Mungkin diriku harus pergi. Yaudah, karena kita dapat informasi di mana tempat jualan baksonya Bima, kita langsung meluncur ke sana. Oke guys, ini kita udah sampai di tempat bakso rawit yang dibilang Aryo tadi. Nah, sekarang yuk, kita turun yuk. Yaudah yuk, kita semuanya turun yuk. Ya. Misi Mas, Mas mau nanya dong, ada yang namanya Bima nggak di sini? Mas Bimanya udah pulang. Dia karyawan di sini juga. Iya. Terus ada lagi kapan? Besok ada. Kalau gitu kalau misalnya orangnya nggak ada, nanti besok kita datang lagi. Iya. Yuk, makasih ya Mas ya. Makasih, Mas ya. Kita terlambat untuk menemui Bima di hari itu. Sampai akhirnya kita tanya kapan Bima masuk, katanya besok juga Bima datang lagi. Ya udah, karena kita sangat membutuhkan informasi dari Bima, akhirnya kita memutuskan menghentikan penyelidikan di hari pertama. Dan akhirnya sampailah kita di tempat bakso Bima. Langsung aja kita masuk dan kita ketemu sama pegawai di sana. Bimanya ada nggak, Mbak? Bimanya belum datang, Kak. Belum datang ya. Jam berapa datangnya, Mbak? Mungkin lagi di jalan sih, sama dia doang. Dan kita coba tanyakan Bima, ternyata Bima belum datang. Ya udah, gue Bacun dan Fiona serta klien kita Silvi itu langsung aja duduk di sana. Kita minta izin untuk duduk dan menunggu sambil kita pesen minuman di sana. Duh, kenapa sih kakak gue sekarang jauh banget dari gue? Ya pasti ada sesuatu yang dia tutupi dan itu pasti bukan hal yang baik. Iya, padahal dulu tuh dia nggak kayak gitu banget dan selalu ngabarin mama. Sekarang telepon gak diangkat. Tapi sebelumnya tuh memang kalian ada slack nggak sih waktu sama kakak lo dulu? Nggak ada, baik-baik aja hubungannya dari dulu. Dia hedonis kemana-mana. Ada masuk Bima bukan ya? Ah, pelanggan kali. Coba ya gue tanya ya. Fiona ngeh juga ternyata ada satu orang yang datang, dia curiga sama orang itu dan langsung tanya sama waitersnya. Dan ternyata orang yang baru lewat itu adalah Bima. Namanya buat kuliah di sini. Ya tadi masuk. Hah? Ini masuk. Halo, Mas Bima ya? Halo, gue Fiona. Halo mas, Bacun. Silvi. Ada mah. Ini ada apa ya? Kok banyak kamera? Oh, ya gini Mas, kita kenapa banyak kamera? Kita dari tim di balik rahasia pengen ngebantuin klien kita. Mau tanya, Dita di mana sekarang? Saya nggak pernah kenal ya sama Dita ya. Ya, tapi dari informasi yang kita dapetin, ya lo itu pacarnya. Lo tau dari mana? Gue di sini. Dari Aryo. Aryo? Lo nggak usah ya sebut-sebut Aryo depan gue. Apa Mas? Dia tuh pembohong, ngerti nggak? Mau gimana? Kita nggak ngerti, kita cuma kesana nyariin Dita. Terus katanya Mas pacaran sama Dita. Enggak, gue nggak pernah pacaran sama Dita. Soalnya Aryo bilang sendiri kalau Mas tuh pacarnya kakak Dita. Lo siapa sih? Lu adiknya. Lo adiknya Dita. Denger ya, lo denger ya. Kata lo tuh matre. Wah, udah 2 orang nih yang bilang kalau Dita itu bukan orang yang baik. Gue sih nggak masalah ya, dia keluar kemana, gue bayarin beli baju, makan, ini itu. Tapi apa balasannya ke gue gitu? Oh, dia balas apa? Dan dia bimbing cowok lain pada gue. Berarti Mas sama Dita itu gak pernah pacaran? Kita nggak pernah pacaran, gue cuma deket. Habis itu dia mundur setelah gue tahu sifatnya dia seperti itu. Ternyata yang membuat kita kaget dan shock adalah Bima itu tidak ada hubungan apa-apa